Sahabat petunjuk Al-Quran, izinkan aku bertanya sesuatu yang mungkin akan membuat hatimu terdiam sejenak. Bagaimana jika selama ini kita salah memahami doa? Bagaimana jika ribuan kata yang kita panjatkan setiap hari sebenarnya bukanlah yang membuat doa kita sampai kepada Allah? Dan bagaimana jika justru sesuatu yang tidak pernah kita ucapkan, sesuatu yang hanya hidup di dalam kedalaman rasa, itulah yang sebenarnya paling didengar oleh langit? Banyak manusia berdoa dengan suara yang panjang. Mereka menyusun kalimat yang indah, berharap langit akan terbuka karena kata-kata itu. Tetapi mereka lupa satu hal yang sangat mendasar. Allah bukanlah zat yang baru mengetahui setelah kita berbicara. Bahkan sebelum bibir kita bergerak, sebelum pikiran kita menyusun permintaan, Allah telah mengetahui seluruh isi hati kita. Lalu mengapa kita masih merasa perlu menjelaskan semuanya kepadanya? Inilah tamparan lembut yang sering tidak kita sadari. Kita terlalu sibuk berbicara kepada Tuhan sampai lupa untuk menghadirkan hati kita di hadapannya. Sahabat petunjuk Al-Quran, seringkali manusia merasa bahwa Allah jauh dari hidupnya. Ia merasa doanya lama terkabul. Ia merasa langit seperti tertutup. Padahal jika kita berani jujur melihat ke dalam diri sendiri, yang seringkali menghalangi bukanlah jarak antara kita dan Allah, tetapi keberadaan ego kita sendiri. Ego adalah perasaan halus bahwa kita memiliki diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kita yang menginginkan, kita yang berusaha, dan kita yang meminta. Padahal dalam cahaya makrifat, manusia sebenarnya tidak memiliki apapun. Bahkan kemampuan kita untuk bernafas adalah tajalli dari kekuasaan Allah yang sedang bekerja di dalam diri kita. Ketika kesadaran ini mulai muncul, hati perlahan menjadi lembut. Kita mulai menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang fana, dan dalam kefanaan itulah pintu makrifat mulai terbuka. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu kalimat yang sangat sering kita ucapkan, tetapi jarang kita selami maknanya dengan hati. Kalimat itu adalah, La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, tiada kemampuan, kecuali semuanya berasal dari Allah. Jika kalimat ini benar-benar hidup di dalam hati seseorang, maka hidupnya akan berubah. Ia tidak lagi merasa menjadi pusat dari kehidupannya. Ia tidak lagi merasa bahwa segala sesuatu bergantung pada kekuatannya. Ia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah tempat lewatnya kehendak ilahi, seperti ombak yang muncul di permukaan samudra. Ombak terlihat bergerak, tetapi sebenarnya yang bergerak adalah samudra itu sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkan sebuah cermin yang sangat jernih. Cermin itu mampu memantulkan cahaya dengan sempurna, tetapi jika cermin itu tertutup oleh debu yang tebal, maka cahaya tidak akan terlihat. Bukan karena cahayanya hilang, tetapi karena pantulannya tertutup. Begitulah hati manusia. Hati diciptakan untuk memantulkan nurullah, namun debu ego, kesombongan, dan kecintaan yang berlebihan kepada dunia membuat cahaya itu tidak lagi terlihat. Maka perjalanan menuju Allah sebenarnya bukan perjalanan mencari sesuatu yang jauh. Perjalanan ini adalah perjalanan membersihkan hati agar cahaya yang sudah ada sejak awal bisa kembali bersinar. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika debu-debu ego mulai dibersihkan, maka perlahan hati mulai kembali hidup, dan disinilah manusia mulai mengenal sesuatu yang sangat halus dalam hubungannya dengan Allah. Ia mulai menyadari bahwa doa bukan hanya tentang kata-kata. Doa adalah keadaan hati. Doa adalah kerendahan seorang hamba di hadapan kebesaran Tuhannya. Di titik inilah manusia mulai memasuki gerbang menuju sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang oleh para pencari Tuhan disebut sebagai bahasa rasa, bahasa yang tidak diucapkan oleh lidah, tetapi dipahami oleh langit. Dan perjalanan kita baru saja dimulai untuk menyelami rahasia itu. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita mulai memahami bahwa hati adalah cermin bagi cahaya ilahi, maka ada satu rahasia lain yang jauh lebih dalam yang perlu kita renungkan. Rahasia ini seringkali tidak disadari oleh manusia sepanjang hidupnya. Kita sering mengira bahwa keinginan yang muncul di dalam hati adalah milik kita. Kita merasa bahwa kita sendirilah yang menciptakan harapan-harapan itu. Kita berkata, aku ingin ini, aku ingin itu. Namun dalam pandangan makrifat, pertanyaannya menjadi jauh lebih dalam.
Benarkah keinginan itu lahir dari dirimu? Ataukah sebenarnya keinginan itu adalah sesuatu yang ditanamkan oleh Allah di dalam hatimu? Jika kita merenung dengan jujur, kita akan menyadari bahwa banyak keinginan dalam hidup kita datang tanpa kita rencanakan. Tiba-tiba hati kita menginginkan sesuatu, tiba-tiba muncul harapan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dari mana datangnya rasa itu? Dalam samudra hakikat, para pencari Tuhan memahami bahwa keinginan seringkali adalah tajalli dari kehendak Allah yang sedang bekerja di dalam diri seorang hamba. Allah menanamkan rasa ingin itu terlebih dahulu, lalu manusia merasa seolah-olah dialah yang menginginkannya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada sebuah kalimat yang sangat indah dari para arif billah, para hamba yang telah lama berjalan dalam perjalanan ma'rifat. Mereka berkata, jika Allah membuatmu ingin berdoa kepadanya, maka itu adalah tanda bahwa Dia telah membuka pintu untukmu. Renungkanlah kalimat ini perlahan. Banyak manusia mengira bahwa merekalah yang memilih untuk berdoa. Mereka merasa bahwa mereka sendirilah yang mendekat kepada Allah. Padahal bisa jadi sebaliknya. Justru Allah lah yang sedang memanggil mereka untuk kembali. Rasa ingin berdoa itu sendiri adalah karunia. Kerinduan kepada Tuhan itu sendiri adalah cahaya yang ditanamkan di dalam hati. Maka seorang hamba yang mulai menyadari hal ini tidak lagi berdoa dengan kesombongan tersembunyi. Ia berdoa dengan kerendahan yang sangat dalam. Ia sadar bahwa bahkan keinginannya untuk meminta pun adalah pemberian dari Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkanlah sebuah tetes air kecil yang jatuh ke dalam samudra yang sangat luas. Ketika tetesan itu masih terpisah, ia merasa dirinya memiliki bentuk dan batas. Ia merasa dirinya adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Tetapi ketika ia jatuh ke dalam samudra, batas itu hilang. Ia menjadi bagian dari keluasan yang tidak bertepi. Demikian pula manusia dalam perjalanan makrifat. Ketika ego masih kuat, manusia merasa dirinya terpisah dari Allah. Ia merasa bahwa ia adalah makhluk yang berdiri sendiri. Tetapi ketika kesadaran makrifat mulai tumbuh, ia mulai memahami bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari kehendak ilahi yang sangat luas. Ia seperti tetesan air yang sebenarnya tidak pernah benar-benar terpisah dari samudra. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkanlah sebuah lampu yang menyala di dalam ruangan gelap. Orang-orang melihat cahaya yang keluar dari lampu itu dan mengira bahwa lampulah sumber cahaya tersebut. Padahal sebenarnya lampu hanyalah perantara. Cahaya itu muncul karena ada aliran listrik yang mengalir melaluinya. Tanpa aliran itu, lampu hanyalah benda yang tidak bercahaya. Begitulah manusia di hadapan Allah. Kita sering merasa bahwa kekuatan berasal dari diri kita. Kita merasa bahwa keberhasilan datang dari usaha kita semata. Padahal semua itu hanyalah pantulan dari kekuasaan Allah yang sedang bekerja melalui diri kita. Inilah makna terdalam dari kalimat La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya berasal dari Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seseorang mulai memahami semua ini, maka cara ia berdoa pun berubah. Ia tidak lagi berdoa dengan kegelisahan yang memaksa. Ia tidak lagi berdoa seolah-olah sedang menuntut sesuatu dari Tuhan. Ia berdoa dengan hati yang hancur oleh kesadaran. Ia berdoa dengan kerendahan seorang hamba yang tahu bahwa dirinya tidak memiliki apapun. Dalam keadaan seperti itulah, bahasa rasa mulai hidup di dalam hati. Dan bahasa rasa inilah yang seringkali lebih cepat menyentuh langit dibandingkan ribuan kata yang keluar dari lidah manusia. Sahabat petunjuk Al-Quran, banyak manusia mengira bahwa Allah itu jauh. Ketika doa terasa lama dikabulkan, mereka merasa langit seakan tertutup. Ketika hidup dipenuhi ujian, mereka merasa Tuhan seperti menjauh dari kehidupannya. Namun dalam cahaya ma'rifat, kenyataan itu justru sebaliknya. Allah tidak pernah menjauh dari hambanya. Yang sering menjauh justru hati manusia sendiri. Hati yang tertutup oleh kesibukan dunia, oleh kegelisahan, oleh rasa memiliki diri yang terlalu kuat. Seperti seseorang yang berdiri di bawah sinar matahari, tetapi menutup matanya sendiri. Ia merasa dunia gelap, padahal cahaya tetap bersinar dengan terang. Sahabat petunjuk Al-Quran, di antara semua tabir yang menutup hati manusia, yang paling halus adalah ego.
Ego tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan yang terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat lembut, dalam perasaan bahwa kita mampu mengatur hidup kita sendiri, dalam keyakinan bahwa keberhasilan adalah hasil dari kekuatan kita, dalam keyakinan bahwa kita memiliki diri kita sendiri. Padahal jika kita merenung dengan jujur, kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun dalam diri kita yang benar-benar kita miliki. Nafas yang keluar masuk dari dada kita bukan milik kita. Detak jantung yang berdetak tanpa kita perintahkan bukan milik kita. Bahkan hidup yang sedang kita jalani saat ini adalah titipan dari Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, hati manusia sebenarnya seperti cermin yang diciptakan untuk memantulkan nurullah. Ketika hati bersih, cahaya itu memancar dengan lembut. Ia membawa kedamaian ke dalam hidup seseorang. Ia membuat seseorang menjadi lebih sabar, lebih penyayang, dan lebih rendah hati. Namun ketika hati dipenuhi oleh iri, keserakahan, dan kesombongan, maka cermin itu menjadi keruh. Cahaya tetap ada, tetapi pantulannya tidak lagi terlihat. Inilah sebabnya para guru tasawuf selalu menekankan bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan membersihkan hati. Sahabat petunjuk Al-Quran, hati yang rendah adalah hati yang paling mudah menerima cahaya. Seperti tanah yang rendah selalu menjadi tempat berkumpulnya air hujan. Ketika seorang hamba benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Doanya menjadi lebih tenang, hatinya pun menjadi lebih lapang. Ia tidak lagi terlalu sibuk memaksa dunia mengikuti keinginannya. Ia hanya berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya kepada Sang Pemilik Kehendak. Sahabat petunjuk Al-Quran, dari sinilah ketenangan sejati mulai lahir. Bukan karena masalah hidup menghilang, tetapi karena hati telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah goyah. Ia tahu bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Ia tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya. Kesadaran ini membuat hidup terasa lebih ringan. Dan perlahan, di dalam hati itu mulai tumbuh sesuatu yang sangat halus. Sebuah rasa kehadiran ilahi yang menemani setiap langkah kehidupan. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah hati perlahan dibersihkan dari debu ego, dari kesombongan yang halus, dan dari perasaan memiliki diri yang terlalu kuat, maka sesuatu yang sangat lembut mulai terjadi di dalam batin seorang hamba. Ia mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Ia mulai merasakan bahwa Allah sebenarnya selalu hadir dalam setiap detik kehidupannya. Bukan hanya ketika ia sedang duduk berdoa, bukan hanya ketika ia berada di dalam masjid, bukan hanya ketika lisannya berzikir, tetapi bahkan ketika ia berjalan, ketika ia bekerja, ketika ia menatap langit, bahkan ketika ia menarik nafas. Ia mulai menyadari bahwa semua itu terjadi dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Kesadaran ini tidak datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti cahaya fajar yang pelan-pelan mengusir gelapnya malam. Pada awalnya mungkin hanya berupa rasa yang sangat halus, tetapi semakin seseorang menjaga hatinya, semakin ia merasakan bahwa hidup ini sebenarnya tidak pernah berjalan sendirian. Ada kehadiran ilahi yang selalu menyertai. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seorang hamba mulai merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, maka hatinya perlahan dipenuhi oleh rasa syukur yang sangat dalam. Syukur yang tidak lagi sekedar ucapan di bibir, tetapi menjadi keadaan hati yang terus hidup di dalam dirinya. Ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia perhatikan kini terasa begitu berharga. Nafas yang ia hirup terasa seperti karunia. Cahaya matahari yang menyentuh wajahnya terasa seperti rahmat. Bahkan langkah kecil yang ia ambil setiap hari terasa seperti pemberian yang tidak ternilai. Dalam keadaan seperti ini, seorang hamba tidak lagi sibuk menghitung kekurangan hidupnya. Ia justru melihat betapa banyak nikmat yang selama ini tidak pernah ia sadari. Inilah salah satu makom indah dalam perjalanan ruhani, makom syukur. Di makom ini, hati tidak lagi mudah mengeluh. Ia belajar menerima setiap peristiwa sebagai bagian dari kasih sayang Allah yang sedang membimbingnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang mulai menyentuh cahaya ma'rifat bukanlah kemampuannya berbicara tentang ilmu yang tinggi,
tetapi perubahan dalam akhlaknya. Cahaya ma'rifat tidak membuat seseorang merasa lebih suci dari orang lain, justru sebaliknya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Ia menjadi lebih lembut kepada sesama manusia. Ia tidak lagi mudah marah. Ia tidak lagi cepat menghakimi kesalahan orang lain. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang berjalan dalam perjalanan hidupnya masing-masing. Dari kesadaran ini, lahirlah akhlak yang indah, akhlak yang menenangkan. Kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman. Kata-katanya tidak melukai, sikapnya tidak menyakiti. Inilah cahaya yang sebenarnya dicari dalam perjalanan ma'rifat, cahaya yang memperindah akhlak manusia. Sahabat petunjuk Al-Quran. Ada satu hal yang sangat penting untuk selalu kita ingat dalam perjalanan menuju ma'rifat. Kedalaman hakikat tidak pernah memisahkan seseorang dari syariat. Justru orang yang benar-benar mengenal Allah akan semakin menjaga syariat dengan penuh cinta. Sholatnya menjadi lebih khusyuk, zikirnya menjadi lebih hidup. Amal-amalnya dilakukan dengan keikhlasan yang lebih dalam, karena ia menyadari bahwa syariat adalah wadah yang menjaga perjalanan batin tetap berada di jalan yang benar. Tanpa syariat, perjalanan spiritual bisa tersesat oleh bisikan ego yang sangat halus. Maka para ulama tasawuf selalu mengingatkan bahwa hakikat tanpa syariat adalah kesesatan, dan syariat tanpa hakikat adalah kekeringan. Ketika keduanya berjalan bersama, maka lahirlah keseimbangan yang indah dalam kehidupan seorang hamba. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seseorang terus berjalan dalam kesadaran ini, perlahan hidupnya berubah menjadi perjalanan menuju kekasih. Ia tetap hidup di dunia, tetap bekerja, tetap berinteraksi dengan manusia, tetapi hatinya tidak lagi terikat sepenuhnya pada dunia. Ia memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih abadi. Hatinya selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Ketika ia bahagia, ia bersyukur. Ketika ia diuji, ia bersabar. Ketika ia kehilangan sesuatu, ia percaya bahwa Allah sedang menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Inilah keadaan ketika seorang hamba mulai hidup dalam cahaya kesadaran ilahi. Sebuah keadaan batin yang membuat hidup terasa lebih tenang, lebih lapang, dan lebih penuh makna. Dan dari titik inilah, perjalanan menuju rahasia terdalam dari bahasa rasa akan mencapai puncaknya pada bagian terakhir. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah seorang hamba berjalan cukup jauh dalam perjalanan membersihkan hati, ia mulai menyadari sesuatu yang sangat halus dalam hubungannya dengan Allah. Ia mulai merasakan bahwa tidak semua doa harus diucapkan dengan kata-kata. Ada saat-saat tertentu ketika hati begitu penuh dengan kesadaran, hingga lidah terasa tidak mampu lagi menjelaskan apa yang dirasakan. Pada saat seperti itulah, bahasa rasa mulai mengambil tempatnya. Bahasa yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi sangat jelas bagi langit. Bahasa yang lahir dari hati yang jujur, dari kerendahan yang tulus, dari kesadaran bahwa seorang hamba tidak memiliki apapun selain rahmat Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, dalam perjalanan ma'rifat, ada satu keadaan yang sering dialami oleh para pencari Tuhan. Mereka duduk dalam keheningan, tidak mengucapkan banyak kata, tetapi hati mereka dipenuhi oleh kesadaran yang sangat dalam akan kehadiran Allah. Dalam keheningan itu, terkadang air mata jatuh tanpa disadari. Bukan karena kesedihan semata, tetapi karena hati merasakan kedekatan yang begitu lembut dengan Sang Pencipta. Pada saat seperti itu, doa tidak lagi berupa kalimat. Doa menjadi keadaan hati. Doa menjadi rasa kerinduan yang mengalir tanpa suara. Sahabat petunjuk Al-Quran, para pencari ma'rifat menyebut keadaan ini sebagai salah satu bentuk fana. Bukan berarti seseorang hilang dari dunia, tetapi ego di dalam dirinya mulai melemah. Ia tidak lagi merasa bahwa dirinya adalah pusat dari kehidupannya. Ia mulai memahami bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Ia berusaha, ia berdoa, ia menjalankan kewajibannya sebagai hamba. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak ilahi yang jauh lebih luas daripada pemahamannya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika hati seseorang semakin bersih, maka perlahan-lahan hatinya mulai selaras dengan kehendak Allah. Ia tidak lagi memaksakan keinginannya kepada dunia.
Ia belajar menerima setiap takdir dengan lapang dada. Anehnya, justru dalam keadaan seperti itu, hidup sering terasa lebih ringan. Banyak hal datang dengan cara yang tidak disangka-sangka, seolah-olah pintu-pintu kehidupan terbuka tanpa dipaksa. Bukan karena seseorang memiliki kekuatan istimewa, tetapi karena hatinya telah belajar berserah kepada Sang Pemilik segala takdir. Sahabat petunjuk Al-Quran. Pada akhirnya, bahasa rasa bukan hanya muncul ketika seseorang sedang berdoa. Bahasa rasa menjadi bagian dari seluruh kehidupannya. Ketika ia membantu orang lain, hatinya berdoa. Ketika ia memandang langit malam, hatinya berzikir. Ketika ia berjalan di tengah kesibukan dunia, hatinya tetap terhubung dengan Allah. Inilah keadaan ketika hidup seorang hamba perlahan dipenuhi oleh kesadaran ilahi. Sebuah perjalanan batin yang membawa manusia semakin dekat kepada sumber cahaya yang selama ini sebenarnya selalu ada di dalam hatinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita berjalan cukup jauh dalam renungan ini, mungkin hati kita mulai memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa selama ini kita sering hidup dengan kesadaran yang terbalik. Kita mengira diri kita kuat, padahal setiap detik kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita mengira diri kita mampu mengatur hidup, padahal setiap langkah kita terjadi karena izin-Nya. Kita mengira doa kita adalah permintaan kita kepada Tuhan, padahal bahkan keinginan untuk berdoa itu sendiri adalah karunia dari-Nya. Ketika kesadaran ini benar-benar masuk ke dalam hati, manusia mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai pusat kehidupan. Ia mulai melihat dirinya sebagai hamba yang sangat kecil di hadapan kebesaran Sang Pencipta. Dari sinilah perjalanan makrifat sebenarnya dimulai, dari kesadaran bahwa kita tidak memiliki apapun selain rahmat Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran. Ketika hati mulai mengenal bahasa rasa, dunia yang sama tiba-tiba terlihat berbeda. Hal-hal yang dulu terasa biasa kini menjadi penuh makna. Nafas yang keluar masuk dari dada terasa seperti karunia yang tak ternilai. Langkah kecil yang kita ambil setiap hari terasa seperti perjalanan yang dipandu oleh kehendak ilahi. Bahkan ujian hidup pun tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang hanya menyakitkan. Ia menjadi bagian dari pendidikan Tuhan kepada hambanya. Dalam cahaya makrifat, seorang hamba mulai memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup membawa pesan dari Allah. Ada pelajaran yang tersembunyi di balik kesulitan, ada rahmat yang tersembunyi di balik kehilangan, dan ada cahaya yang seringkali hanya terlihat oleh hati yang sabar. Sahabat petunjuk Al-Quran. Ilmu makrifat yang sejati tidak pernah membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil. Ia menjadi lebih lembut kepada manusia. Ia tidak mudah merendahkan orang lain. Ia tidak cepat marah. Ia tidak sibuk membanggakan dirinya, karena ia sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah. Dari kesadaran inilah lahir akhlak yang indah, akhlak yang penuh kasih, akhlak yang membuat orang lain merasa aman berada di dekatnya. Inilah tanda bahwa cahaya makrifat benar-benar hidup di dalam hati seseorang. Sahabat petunjuk Al-Quran. Pada akhirnya, doa terindah bukanlah doa yang panjang, tetapi doa yang lahir dari hati yang tunduk. Doa yang penuh kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang lemah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ketika seorang hamba berdoa dengan hati yang seperti itu, maka ia tidak lagi hanya meminta dunia. Ia memohon sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia memohon agar hatinya selalu dijaga oleh Allah. Ia memohon agar langkahnya selalu diarahkan kepada kebaikan. Ia memohon agar hidupnya selalu berada dalam cahaya petunjuk ilahi. Karena ia tahu bahwa jika hatinya dijaga oleh Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya akan selalu membawa kebaikan. Sahabat petunjuk Al-Quran. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan cahaya kesadaran ini berhenti hanya pada dirimu sendiri. Tuliskan di kolom komentar bagian mana dari pembahasan ini yang paling menyentuh hatimu. Mungkin satu kalimat yang engkau tulis akan menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang membaca.
Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh pesan-pesan kebaikan. Dan jika engkau ingin terus berjalan bersama kami menyelami makna-makna dalam Al-Quran, tasawuf, dan perjalanan menuju ma'rifat, tekan tombol subscribe pada channel Petunjuk Al-Quran. Semoga setiap langkah kecil kita dalam mencari kebenaran menjadi jalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Semoga hati kita selalu dijaga dalam kerendahan, dan semoga hidup kita dipenuhi oleh nurullah yang menenangkan jiwa. Amin.